Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Siti sendiri dari kelas akuntansi Lanajar semester 6. Iya. Pada kesempatan kali ini saya akan berwawancara dengan narasumber Pak Ustadz Agus selaku pemuka agama di Musola Al-Ikhlas ini di Kampung Manat, Sulawesi. Demi memenuhi evaluasi akhir semester genap mata kuliah agama Islam. Jadi langsung saja pada pembahasannya itu dengan judul problematika umat. Jadi gini Pak, pertanyaan yang pertama nih, kehidupan remaja atau pemuda zaman sekarang itu seperti apa sih Pak? Kayak misalkan dari segi kenakalannya atau pergaulannya, terus gaya hidup atau etika. Oke, baiklah, langsung aja pertanyaan pertama yang diajukan, yaitu tentang kehidupan remaja ya, pemuda-pemudi zaman sekarang. Tentang kenakalan atau Iya. menurut Bapak tuh kayak gimana sih? Untuk sekarang ini ya, yang saya lihat khususnya di wilayah kami di Kampung Tengah, para pemuda-pemudi Cilengsi, untuk kondisi para pemuda-pemudi zaman sekarang dengan perubahan ataupun teknologi ilmu pengetahuan dan teknologi, ilmu pengetahuan ini tersisihkan, tapi teknologi maju, ilmu pengetahuan mundur, akhirnya berdampak kepada perilaku sifat remaja itu sendiri, yaitu dari segi yang umumnya pemuda ini harus menimba ilmu pengetahuannya itu harusnya ditingkatkan, tetapi tergeser dengan teknologi sehingga sifat, watak dan kebiasaan remaja ini menjadi berubah. Akhirnya dengan teknologi ini negatiflah yang terjadi, yang dengan muncul ataupun didominasi dengan negatif, hal-hal negatif. Contohnya seperti dengan game-game online. Nah, jadi sehingga terus yang positif ilmu pengetahuannya ini disisihkan, akhirnya negatif yang timbul. Itu yang saya rasakan di para pemuda-pemudi yang ada di Kampung Tengah, khususnya Cilengsi. Supaya dulu zaman ini ya, zaman sekarang. Ilmunya berarti diperlukan. Iya, kan kita itu menimba ilmu itu ilmu pengetahuan, gimtek, ilmu pengetahuan teknologi, ilmu pengetahuannya tidak ada, ilmu agamanya sudah disisihkan, harus ngaji lah segala macam, teknologi selalu hadir dan makin canggih, kenari, akhirnya mereka ilmu pengetahuan ini tersisihkan, akhirnya terbawalah aura negatif ataupun hal-hal yang negatif. Seperti itu untuk kondisi kehidupan remaja zaman sekarang, tapi masih ada sebagian yang pelajari ilmu pengetahuan agama ada, cuman yang kebanyakan ya dia sendiri. Iya. Ya tiap hari main game. Wah, Kalau gitu. dari zaman sekarang kayak remaja-remaja yang biasanya kayak pacaran itu juga termasuk Ya, gitu ya? semua berpengaruh ya, berpengaruh sekali. Untuk para pemuda-pemudi, kalau dulu kita antara perempuan laki-laki itu ada masa-masa ada batasan-batasan tertentu, dengan sekarang teknologi akhirnya mereka tidak menghiraukan, akhirnya dengan kemajuan teknologi ini mana batasan yang tidak boleh, mana yang boleh, akhirnya ya mereka pun banyak yang salah. Iya. Atau kenakalan remajanya atau antara pemuda-pemudi ini untuk ta'aruf, bahasanya kita dulu ta'aruf, kenalan kita sekarang tuh pacaran segala macam dengan gaya ataupun tidak ada waktu, malah kadang-kadang ada yang tidak sopan, adabnya tidak ada, segala macam. Etikanya yang sekarang tergerus dengan teknologi tadi. Iya. Pengaruh banget ya. Untuk pertanyaan kedua nih, peranan masjid atau musola dalam hubungan Iya. kayak kontribusi yang Iya. gimana nih?
kayak memberikan rasa aman ya Iya. Pak? Gimana Pak? Untuk peranan masjid di zaman Rasulullah itu, masjid itu sangat berperan universal ya, bukan hanya untuk ibadah tetapi untuk pembangunan ekonomi, pendidikan, banyak sekali. Dan untuk sekarang ini, sekarang yang kita ngobrolinnya sekarang, peranan masjid musola dalam pembinaan umat di sekarang ini ya, sekarang mah hanya cuma seukur ibadah saja, tidak untuk dipakai apa namanya kemaslahatan. Iya. Kemaslahatannya sangat sedikit sekali. Tidak pendidikannya tidak ada. Jarang yang masjid-masjid mempunyai tempat pendidikan, menimba ilmu pendidikan seperti madrasah ataupun taman pendidikan Al-Qur'annya jarang. Nah, pembinaan umatnya juga jarang. Tidak ada sekarang mah, di zaman sekarang mungkin dulu mah ada. Iya. Tetapi dengan tadi dasarnya Rasulullah SAW itu untuk masjid, musola itu bukan hanya untuk ibadah, tetapi untuk sarana pendidikan gitu, perekonomian banyak kemaslahatannya. Sekarang tidak ada lah, jarang sekali saya lihat peranan masjid atau musola membina umat. Nah, yang ada malah Iya. apa namanya, anak kecil aja sekarang peranannya musola masjid itu. Anak kecil harusnya apa namanya, mereka berbondong-bondong ke masjid, sekarang malah selartikan dengan orang tua. Anak kecil jangan berisik, dilarang-larang segala macam, akhirnya anak kecil malah malas untuk ke masjid atau ke musola sekarang mah. Sekarang gitu kan ya, yang saya terjadi itu seperti itu, dilarang-larang karena mereka berisik, mengacaukan ataupun gimana, padahal mah bisa dirangkul anak-anak, dinasehati bisa dengan cara-cara yang ya Rasulullah kita tuh dari Rasulullah. Iya. Untuk pertanyaan ketiga nih, menurut Pak Ustadz ini peran orang tua dalam mendidik agama dalam keluarga itu seperti apa nih? Misalkan dari ilmu pengetahuan agama dan lain-lain. Ya, peranan orang tua sebagaimana yang di dalam Al-Quran, jagalah keluargamu, ya keluargamu, anakmu semuanya jaga daripada api neraka. Karena harusnya pendidikan yang utama itu di dalam keluarga. Nah sekarang peranan orang tua, waduh, pendidikan agama, yang punya agama ya dalam keluarga ya. Jadi sebenarnya masing-masing aja sih. Kalau orang tuanya memang bisa memberikan positif, anak ini harus ngaji, disuruh sholat, itu akan berpengaruh. Peran orang tua sangat akan kelihatan. Tetapi kalau orang tua dia sendiri tidak berikan contoh, dia juga nggak sholat, dia juga nggak ngaji, gimana basic agamanya pada anak? Ya itu, Orang tua dulu. ya iya, karena pendidikan dasar itu adalah di orang tua, di keluarga ya, khususnya orang tua. Orang tua sholat, insya Allah anak pun akan mengikuti sholat. Orang tua ngaji, insya Allah anak pun akan ikut ngaji seiringnya waktu berjalan, dia dewasa seperti itu. Jadi peran agama di dalam keluarga itu sangat penting. Yang pertama, contoh yang pertama adalah orang tua. Itu yang dikatakan Rasulullah juga itu berdakwah duduk pada keluarga. Jadi secara sembunyi-sembunyi dulu keluarganya dulu. Rasulullah kan seperti itu, dakwahnya kepada keluarganya dulu. Ada istrinya, pamannya, nah baru dakwah secara terang-terangan. Itulah Rasulullah SAW. Paling penting di keluarga dulu. Iya, sangat penting. Untuk pertanyaan yang keempat nih, pesan pemuka agama atau pesan dari Pak Ustadz terhadap generasi muda dan orang tua itu seperti apa nih? Misalkan dari segi ketakwaan kepada Iya. kurang atau gimana gitu. Untuk pesan selaku pemuka agama kepada generasi yang pasti pada dasarnya yaitu menimba ilmu agama yang paling penting ya, karena generasi apapun kedepannya jika tidak apa namanya, ditekankan dalam jiwanya agama, itu malah akan mudah apa namanya tergelincir karena tidak punya dasar kuat. Kalau ada apa-apa itu akan mudah sekali. Nah makanya generasi muda iptek ilmu pengetahuan dan teknologi, ilmu pengetahuan apa aja, umum, agama, semuanya orang ditingkatkan lagi, pelajari lagi, sehingga
mereka pun menjadi generasi yang apa yang diharapkan oleh bangsa kita, penerus para pemimpin-pemimpin kita, para ulama, umaro yang istiqomah, yang amanah, jujur, dan orang tua juga sangat saya harapkan kepada orang tua juga sama, yaitu jadilah contoh apa namanya ya, contoh di dalam keluarga dulu yang terhadap anak-anaknya. Iya, terbaik dulu, positif dulu di keluarga, baru kita menjadikan apa namanya tadi di dalam diri anak itu kan timbulan jiwa-jiwa agamis yang baik dan sesuai dengan contoh Rasulullah SAW pada orang tua. Jangan cuma nyuruh aja, nyuruh tapi dia juga nggak sholat, nyuruh ngaji tapi nggak ngaji, nyuruh sodako tapi tidak sodako. Jadi anak juga mengikut orang tua. Ya itu, ayah juga, mama juga enggak. Bahkan sampai melawan. Jadi ayah melawan. Iya. Termasuk harta makanan yang kita makan itu juga berpengaruh ya. Orang tua sangat berpenting. Kalau orang tua memberikan makanan yang baik, insya Allah anaknya pun akan menjadi baik, karena yang dia makan jadi daging akan jadi baik. Hati di dalam daging itu ada berdarah, hatinya akan baik insya Allah. Tapi kalau makanan yang dimakan diberikan orang tua anaknya, makanan yang jelek, yang kurang baik, yang tidak sesuai dengan syariat, yang tidak halal, itu kan menjadi darah dan jadi apa namanya, noda kita di dalam hatinya jadi jelek. Tergantung sumber uangnya dari Iya, mana. semuanya, Kalau judi juga. semuanya. Iya, makanya barang-barang yang orang tua dapatkan dan diberikan pada anak itu sangat berpengaruh kali buat generasi ke depannya. Untuk pertanyaan yang kelima nih Pak Ustadz, suka dan duka menjadi pemuka agama di Pak Ustadz itu seperti apa? Suka dan dukanya mungkin ada. Sukanya kalau ada warga yang masih minta bantuan. Ada yang minta Pak Ustadz minta tolong, itu sukanya. Dukanya itu kalau sepi. Kalau nggak ada yang minta, maksudnya begitu. Dukanya itu banyak sekali sekarang. Kalau lihat, jangankan generasi ataupun jangankan orang lain, tetangga kita, beban anak sendiri pun sebagai guru ngajar ke Pak Ustadz juga, dengan anak sendiri pun itu beban sebenarnya mah. Apa namanya ya, mendidik anaknya juga kan nggak mudah gitu kan, nggak mudah. Apalagi mengurusi generasi muda anak, ada yang nakal, ada yang bau, ada yang minum-minuman, lupa dengan sholat 5 waktu, saling mengingatkan, diingatkan, marah-marah, di tetangga. Waduh, berat sekali, sangat berat, karena orang lain kan nggak mau, orang lain mah takut, malu, gimana nanti kalau masih tahu. Nah, kalau saya kan ya tanggung jawab saya juga, ada anak yang nakal, insya Allah saya dikit-dikit kasih nasihat, walaupun apa namanya berat ya, walaupun berat, kadang-kadang nggak ditanya, nggak disapa, nggak diundang. Zaman sekarang kan sakit hatian mungkin. Sekarang kok aduh, Dikit-dikit pakai perasaan dan nanti bikin status di WA-nya, WhatsApp-nya, ngapain katanya, itu katanya pada apa? Ya, bukan masalah yang sangat ini, ataupun emang kita memang tanggung jawab. Contoh kecil yang seperti tetangga misalkan nih, ada yang minum-minuman, kita baik-baik, kita tegur, tapi malah kita yang dicaci maki, malah kita yang tidak ditanya. Tetangga yang anak muda yang apa namanya waktunya sholat nggak sholat, dia malah ngobrol, sering disuruh, sering dinasihati pelan-pelan sebagai tuntunan Rasulullah SAW, tapi tetap aja gitu, sama kayak Nabi, dicaci, ansih, sombong lah segala macam, mau ditanya nggak diajak, dan macam-macam lah.
Kalau suka sama suka juga banyak. Kita banyak saudara kita sukanya. Ya, semuanya saya anggap saudara, makanya saya senang suka. Seperti itu kiranya. Terima kasih banyak Pak Ustadz ya. Ya sama-sama ya. Mungkin itu saja hasil wawancara pada hari ini. Sebelumnya terima kasih untuk Pak Ustadz Abdul Ya, sama-sama. agama yang telah memberikan masukan atas ilmu yang diberikan. Semoga bisa bermanfaat untuk masyarakat, remaja, orang tua dan lainnya di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih ya. Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa jadilah orang tua yang bisa membimbing anaknya dan menjadi contoh baik untuk anaknya. Karena anak itu mengikuti bagaimana orang tuanya berperilaku. Kemudian, pergunakanlah teknologi untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, bukan untuk kesenangan semata yang bisa merusak agama, etika, hingga pergaulan bebas. Jangan sampai teknologi merusak hati dan pikiran kita sehingga kita jarang mengingat Allah. Mari belajar memanfaatkan teknologi dengan bijaksana untuk hidup menjadi lebih baik. Kemudian, kesan dan pesan dari problematika umat yaitu jangan rusak dirimu dengan terpengaruhnya teknologi, tetapi gunakanlah teknologi secara baik agar berdampak positif untuk dirimu dan agamamu.